atau bahkan sengaja nggak mau mendengar gitu loh. Budik istilah. Hai cuy, kali ini gue nggak akan bahas kasus kriminal atau tragedi lagi, tapi gue akan bahas 5 kisah orang yang dieksekusi mati, tapi di kemudian hari dia itu terbukti tidak bersalah. Nyesek nggak sih dengernya? Hukum itu seharusnya berpihak pada keadilan ya kan? Tapi pada kenyataannya lebih banyak menguntungkan beberapa orang dan merugikan yang lainnya. Apalagi rakyat jelata kayak kita ya kan, yang nggak punya power sama sekali. Sama halnya dengan kisah 5 orang ini. Mereka adalah orang-orang yang dieksekusi mati tanpa tahu apa salah mereka. Yang pertama ada Hugh Gilt yang dituduh membunuh dan juga memperkosa seorang wanita. Pada tanggal 9 April 1992, Hugh Gilt yang waktu itu baru berumur 18 tahun, dia itu nemuin mayat cewek di dalam toilet dekat pabrik di China. Nah, karena temuan ini, si Hugh Gilt ini kan lapor polisi kan. Terus setelah dilakukan penyelidikan, ternyata cewek ini itu diperkosa dan juga dibunuh dengan cara dicekik sampai meninggoy cuy. Tapi anehnya, kenapa malah si Hugh Gilt ini yang ditangkap dan juga diinterogasi selama 48 jam? Kalian bayangin cuy. Dia dipaksa ngaku di situ. Lah, gimana ceritanya ini? Polisinya males nyelidikin apa gimana? Padahal Hugh Gilt ini udah ceritain kebenarannya cuy. Jadi malam itu Hugh Gilt ini baru makan sama ceweknya. Terus dia kan jalan di dekat pabrik itu kan. Tiba-tiba dia itu dengar ada teriakan. Ya otomatis dia kan nyamperin ya ke sumber suara, yaitu di toilet itu. Tapi pas dia nyampe di toilet, itu ternyata ceweknya udah meninggoy cuy. Dan di sana nggak ada siapa-siapa. Jadi pelakunya udah kabur gitu loh. Tapi polisi tuh nggak percaya. Dan Hugh Gilt ini dipaksa buat ngaku cuy. Karena terus-terusan disiksa sama polisi ya. Dia kan akhirnya nggak tahan gitu loh. Ya udah, akhirnya dia, iya ya pak, saya yang ngelakuin kayak gitu. Padahal kan bukan dia pelakunya. Dan setelah 48 jam diinterogasi, saat itu juga Hugh Gilt dijatuhi hukuman mati. Anjay, segampang itu cuy. Dan sebulan kemudian Hugh Gilt beneran dieksekusi mati cuy. Tapi tahu nggak? 9 tahun setelah Hugh Gilt dieksekusi mati, tepatnya di tahun 2005, ada seorang pria bernama Chow Ji-yong yang mengaku kalau dia adalah pelaku dari kejahatan itu. Gimana tuh polisi? Dan Chow Ji-yong ini ternyata dia adalah seorang pembunuh berantai yang udah ngabisin nyawa lebih dari 20 kali dalam 10 tahun terakhir cuy. Gila nggak tuh? Bahkan dia itu punya nickname atau julukan cuy, yaitu Smiling Killer and Demon, atau pembunuh dan iblis yang tersenyum. Hah? Tersenyum gundulmu. Next ada Carlos de Luna yang ditangkap karena mirip dengan pelaku aslinya. Carlos de Luna adalah pria asal Texas, Amerika Serikat yang dituduh sudah menghilangkan nyawa seorang wanita bernama Wanda Lopez dengan cara menusuk di bagian dada sebelah kiri, dan kejadian ini terjadi pada tahun 1983. Carlos de Luna ini ditangkap dan dijatuhi hukuman mati pas dia baru berumur 20 tahun cuy. Masih muda banget anjir. Dia ditangkap cuman gara-gara nama depannya itu sama dan kebetulan wajahnya itu juga mirip cuy sama pelaku aslinya. Cuman gara-gara itu doang. Padahal faktanya Carlos de Luna ini waktu diinterogasi dia itu bilang dia kenal sama pelaku aslinya. Namanya Carlos Hernandez yang ternyata dia itu adalah temennya de Luna. Wah, mind blowing gak tuh? De Luna juga bilang malam itu dia itu ngelihat Hernandez ngejar cewek, terus kayak gelut gitu loh mereka berdua kan. Dan itu kejadiannya di SPBU. Tapi waktu itu De Luna memutuskan buat pergi dari situ. Ah, gue nggak mau ikut-ikutan gitu kan pikir dia. Setelah kejadian itu polisi kan nanyain ya ke petugas SPBU-nya, dan si petugas ini bilang iya emang dia De Luna ini ada di situ malam itu. Ya emang dia di situ, tapi kan bukan dia yang nusuk itu cewek. Saking miripnya mereka berdua sampai orang-orang di sekitar mereka itu nggak bisa bedain mereka cuy. Karena emang semirip itu, dari wajah, model rambut, warna kulit, tinggi dan juga berat badan itu sama persis. Padahal dari awal ditangkap De Luna ini selalu konsisten, dia itu bilang saya nggak bersalah, bukan saya pelakunya. Tapi polisi tetap nggak percaya cuy. Sampai akhirnya di tahun 1989 atau 6 tahun setelah kejadian itu, Carlos de Luna akhirnya disuntik mati cuy. Tapi 2 tahun setelah de Luna dieksekusi mati, Carlos Hernandez mengakui kalau dia adalah pelaku yang sebenarnya. So sad. Nyesek nggak tuh? Next ada George Junius Taney Jr.
George adalah remaja berusia 14 tahun yang dieksekusi mati menggunakan kursi listrik. Asli sedih banget sih ini. Gua itu nonton sampai mewek cuy, beneran sedih banget. Waktu itu di bulan Maret tahun 1944, George ini tinggal di sebuah kota kecil bernama Alcolu. Nah, di tahun itu, orang kulit putih dan kulit hitam itu dipisahkan sama sebuah rel kereta api gitu loh. Dan George ini kan masuk di ras kulit hitam. Dan kalian tahulah ya, orang dengan ras kulit hitam itu diperlakukan kayak apa. Nah, suatu hari, dua orang anak dari ras kulit putih yang bernama Betty berumur 11 tahun dan Mary berumur 8 tahun itu menghilang cuy. Nah, dua ras ini kan bersatu ya buat nyari mereka. Dan setelah dicari, mereka itu ditemukan meninggal dunia di dalam sebuah parit dengan luka pukulan di kepalanya. Menurut kabar yang beredar, George dan juga adiknya yang bernama Amy itu adalah orang terakhir yang terlihat ngobrol sama mereka berdua ini cuy. Gak ada bukti lain, cuman karena si George ini adalah anak terakhir yang terlihat ngobrol sama mereka ya. Jadi tiba-tiba si George ini ditangkap sama polisi kulit putih. Dan si George ini dipaksa mengaku dan ngomong sesuai keinginan polisi. George ini dituduh membunuh mereka berdua karena si Betty dan juga Mary ini gak mau pas diajak mantap-mantapan cuy. Dan anehnya selama proses persidangan si George ini dijauhkan dari orang tua. Bahkan dia itu gak ditemenin sama pengacaranya cuy. 3 bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 16 Juni 1944, George dieksekusi pakai kursi listrik yang bahkan kakinya dia itu nggak nyampe cuy. Tali pengikatnya juga nggak pas. Jadi bisa bayangin dong, sebenarnya kursi listrik ini diperuntukkan buat orang dewasa. Tapi George ini tetap dipaksa dan didudukan di kursi itu. Jadi diganjel pakai Alkitab gitu biar pas ya sama kursinya. Dan ya udah, dieksekusi dia pakai kursi listrik itu. Dan pada tanggal 17 Desember tahun 2014 atau 70 tahun setelah George dieksekusi, dia baru dinyatakan tidak bersalah. Jadi si George ini cuman dijadikan kambing hitam aja cuy. Kasian banget. Next ada Colin Campbell. Colin Campbell adalah pria Australia yang dihukum gantung pada tahun 1922. Jadi dia itu didakwa membunuh dan juga memperkosa seorang anak perempuan berusia 12 tahun di kota Melbourne. Suatu hari di tahun 1921 ada penemuan mayat anak perempuan di dekat toko Colin. Jadi Colin ini punya toko gitu ya cuy. Dan tiba-tiba Colin ini ditangkap cuman gara-gara polisi ini nemuin 2 helai rambut dengan warna yang berbeda di tokonya Colin cuy. Dan polisi menduga kalau 2 helai rambut itu adalah rambutnya Colin dan juga si korban. Perlu diingat ya, ini kejadian di tahun 1921. Jadi waktu itu belum ada tes DNA gitu loh. Kalaupun ada ya belum secanggih sekarang. Jadi cuman kebetulan aja warna rambutnya itu sama kayak punyanya korban, yaitu kemerahan. Sedangkan warna rambut Colin ini pisang cuy. Nah, waktu itu saksi-saksi yang ditanyain sama polisi, padahal semuanya itu bilang di hari penemuan mayat itu Colin ada di tokonya. Tapi polisi nggak percaya. Lah, terus ngapain nanya, Pak? Aneh-aneh aja nih polisi. Dan pada akhirnya Colin ini dihukum gantung pada tanggal 24 April tahun 1922 atau 1 tahun setelah kejadian itu cuy. 86 tahun setelah Colin dieksekusi, tepatnya pada tanggal 8 Mei tahun 2008, Colin Campbell Ross dinyatakan tidak bersalah. Kesel nggak lu? Dan ini yang terakhir, ada kisah dari Cameron Todd Willingham. Sorry ya kalau pengucapannya salah, maklumin lah, lidah Jawa cuy. Cameron ini dieksekusi mati pada tanggal 16 Februari tahun 2004 dengan tuduhan pembunuhan terhadap 3 orang putrinya. Dakwaan pengadilan mengatakan pada tanggal 23 Desember tahun 1991, Cameron ini sengaja membakar rumahnya buat menutupi kejahatan seksual yang dia lakukan kepada 3 orang anaknya sendiri cuy. Tapi istri dari Cameron ini bersaksi kalau dia itu nggak pernah lakuin hal itu. Cameron adalah tipe family man, jadi yang sayang keluarga gitu loh cuy. Walaupun tidak cukup bukti, pada akhirnya Cameron ini tetap disuntik mati pada tanggal 16 Februari 2004. 6 tahun setelah Cameron dieksekusi, tepatnya pada tanggal 23 Juli tahun 2010, Cameron ini dinyatakan tidak bersalah cuy. Nyesek nggak dengernya? Keluarganya gimana ya yang ditinggalin? Nggak bersalah juga mau gimana lagi, nasi udah jadi bubur.
5 orang di kisah ini adalah mereka yang berusaha menyuarakan keadilan tetapi tidak didengar, atau bahkan sengaja nggak mau mendengar gitu loh. Butik, istilahnya butik kalau di Jawa. Jadi pelajaran juga ya cuy buat kita semua. Kalau ada masalah apa-apa tuh ya cerita. Terus yang jadi temen ceritanya yaitu dengerin dulu, jangan embutik. Apalagi langsung nuduh yang aneh-aneh. Butik beneran, tahu rasa lo. Oke, jadi cerita kali ini kayak gitu. Next mau bahas apa lagi kalian boleh lanjut di kolom komen ya. Thanks sudah nonton, sampai ketemu di cerita gue selanjutnya. Bye.